Selamat pagi teman-teman ekonomi pembangunan dan juga Pak Jerry yang terhormat. Kami dari kelompok 6 yang membahas chapter 6 dan juga chapter 10 dengan tema Population Growth and Economic Development, Cause, Consequences, and Controversies. Oke, bisa di next. Sebelum itu, about us. Jadi, sini kita terdiri dari saya sendiri, Michael Armando, dengan NIM 211-011-5080. Lalu ada teman saya Bintang Kaidir dengan NIM 211-011-5112. Lalu ada Ananditya Vito dengan NIM 211-011-5096. Next. Jadi outline material kita pada pagi hari ini apa sih teman-teman gitu kan. Jadi outline material in chapter 6 is ada di 6.1 the basic issue population growth and the quality of life. Lalu ada 6.2 population growth past, present, and future. Lalu ada 6.3 demographic structure and demographic transition. Oke, lalu ada 6.4 the cause of high fertility in developing countries, the Malthusian and household models. Lalu ada 6.5 ada the consequences of high fertility, some conflicting perspective. Lalu ada 6.6 some policy approach. Oke, kita di next dulu ya. Oke, kita masuk kepada bahasan pertama, ada the basic issue population growth and the quality of life. Jadi kita dalam bahasa Inggris kan, in first chapter talk about examine many of the issues relating population growth to economic development, and also begin by looking at historical and recent population trends and the changing geographic distribution of the world people. Jadi kalau kita bahasa Indonesiain, dalam bab ini kita mengkaji banyak isu yang menghubungkan pertumbuhan penduduk dengan pertumbuhan ekonomi. Kita mulai dengan melihat tren populasi historis dan terkini serta perubahan distribusi geografis penduduk dunia. Setelah menjelaskan konsep demografis dasar, kami menyajikan beberapa model dan hipotesis ekonomi terkenal mengenai penyebab dan konsekuensi dari pertumbuhan populasi yang cepat di negara-negara berkembang kontemporer. Oke, bisa di next, Vito. Lalu di sini ada population growth past, present, and future. Jadi pada tahun 1950 sekitar 1,7 miliar orang tertinggal di negara berkembang, mewakili sekitar 2/3 dari total dunia. Pada tahun 2050, populasi negara kurang berkembang akan mencapai lebih dari 8 miliar, hampir 7/8 populasi dunia. Pada periode yang sama, populasi negara terbelakang akan meningkat 10 kali lipat dari sekitar 200 juta menjadi 2 miliar orang. Jadi proyeksi untuk tahun 2050 itu populasi negara kurang berkembang akan mencapai lebih dari 8 miliar. Jadi akan terus ada pertambahan negara-negara yang tidak berkembang ya. Jadi mungkin karena adanya kenaikan teknologi di sini banyak negara yang tidak bisa mengikuti dan menjadi stagnan, jadi tidak bisa berkembang. Jadi ini adalah population growth past, present, and future. Oke, see you next, Mas Vito. Oke. Lalu kita membahas tentang structure of the world's population geographic region. Oke, di sini dalam bagian ini terbagi menjadi beberapa aspek seperti wilayah geografis, tren kesuburan dan kematian, lalu ada struktur usia dan beban ketergantungan. Jadi dibagi dalam 3 itu ya. Jadi jika kita lihat dari wilayah geografis, lebih dari 3/4 penduduk dunia tinggal di negara berkembang.
kurang dari 1 orang dalam 4 kehidupan di negara maju secara ekonomi. Lalu ada tren kesuburan dan kematian, itu ada laju peningkatan populasi diukur secara kuantitatif sebagai presentasi peningkatan relatif bersih tahunan dalam ukuran populasi karena peningkatan alami dan migrasi internasional bersih. Lalu juga ada struktur usia dan beban ketergantungan. Di negara-negara dengan struktur usia seperti ini, rasio ketergantungan kaum muda, proporsi kaum muda terhadap orang dewasa yang aktif secara ekonomi sangatlah tinggi. Dengan demikian, tenaga kerja di negara berkembang harus mendukung hampir 2 kali lipat lebih banyak anak daripada negara-negara kaya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi mungkin tenaga kerja di negara berkembang emang harus mendukung ya dengan kuantitas dan juga kualitasnya gitu. Lanjut, Saudara Vito. Oke, kita masuk ke dalam age structure and dependency burdens. Oke, kita baca bahasa Inggris dulu di sini ya. The main issue in developed countries relate more to their high share of old age depends in general, the more rapid the population growth rate, the greater the proportion of dependent children in the total population, and the more difficult it is for people who are working to support those who are not. This phenomena of youth dependency also leads to an important concept, the hidden momentum of population growth. Oke, jadi ada 2 alasan dasar untuk ini. Pertama, tingkat kelahiran yang tinggi tidak dapat diubah secara substansial dalam semalam karena kekuatan sosial, ekonomi, dan kelembagaan yang telah mempengaruhi tingkat kesuburan selama berabad-abad tidak menguap begitu saja atas desakan para pemimpin nasional. Dan kami tahu dari pengalaman negara-negara Eropa bahwa penurunan angka kelahiran seperti ini bisa memakan waktu beberapa dekade. Konsekuensinya, bahkan jika negara-negara berkembang memberikan prioritas utama pada pembatasan pertumbuhan penduduk, masih diperlukan waktu bertahun-tahun untuk menurunkan fertilitas nasional ke tingkat yang diinginkan. Oke, bisa di next, Garbino. Lalu kita masuk ke poin demographic structure and the hidden momentum of population growth. Jadi jika teman-teman baca di sini in English ya, di sini dikatakan bahwa there are 2 basic reason for this, gitu kan. First, high birth rates cannot be altered substantially overnight. The social, economic, and institutional forces that have influenced fertility rates over the course of countries do not simply evaporate at the urging of national leader. Lalu the second and the less obvious reason for the hidden momentum of population growth relates to the population age structure of most low-income countries and some middle-income countries. The population age structure is typically present graphically in the form of population pyramid. Gitu teman-teman. Jadi seperti ini demographic structure and the hidden momentum of population growth. Gitu. Oke, bisa di next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Vito. Baik, terima kasih Michael. Lalu untuk slide selanjutnya saya akan membacakan terkait dengan demographic structure and the demographic transition.
So in English, saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Jadi the demographic transition attempts to explain why all contemporary developed nations have more or less passed through the same three stages of modern population history. This process implies movement from a relatively high number of births per woman to a population replacement fertility level that can be calculated to reach about 2.5 to 2.1 births per woman, when nearly all women survive to the mean age of childbearing, as they do in developing countries with much lower survival rates, replacement fertility can be well over 3 births per woman. So, uh, terkait dengan penjelasan tentang struktur demografi dan transisi demografi ini, di sini dijelaskan ya dari PPT-nya sendiri bahwa uh, transisi demografi ini sebenarnya mencoba menjelaskan mengapa negara maju kontemporer itu kurang lebih melewati tiga tahap yang sama dalam sejarah populasi modern. Tahap-tahap ini di-explain dari tahap satu, yaitu memiliki populasinya yang stabil atau tumbuh sangat lambat sebagai hasil dari kombinasi tingkat kelahiran yang tinggi. Dan tahap 2 dimulai juga ketika modernisasi. Terkait dengan metode kesehatan masyarakat yang lebih baik, pola makan yang lebih sehat, pendapatan yang lebih baik, dan peningkatan lainnya. Hal ini juga menyebabkan, seperti hal yang dijelaskan dalam gambar 6.5, itu mengalami penurunan angka kematian yang secara bertahap, meningkatkan harapan hidup dari di bawah 40 tahun dan menjadi lebih dari 60 tahun. Hasil dari perbedaan yang tumbuh antara tingkat kelahiran yang tinggi dan penurunan tingkat kematian menyebabkan peningkatan tajam dalam pertumbuhan populasi dibandingkan abad-abad yang lalu. Dan tahap 2 ini menandai awal dari transisi demografis. Bisa di next. Oke, yang selanjutnya adalah the cause of high fertility in developing countries, the malnutrition and household models, atau penyebab fertilitas tinggi di negara berkembang, model Malthus dan rumah tangga. Lebih dari 2 abad yang lalu, Pendeta Thomas Malthus mengembangkan teori tentang hubungan antara pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi. Writing in his 1798 essay on the principle of population and drawing on the concept of diminishing returns, Malthus postulated a universal tendency for the population of a country, unless checked by dwindling food supplies, to grow at geometric rate, doubling every 30 to 40 years. At the same time, because of diminishing returns to the fixed factor, land, food supplies could expand only at roughly arithmetic rate. Jadi Thomas Malthus ini sudah memasukkan teori dari relationship between populative growth and economic dari 1798 dari esai yang dia buat dari Principle of Population. Dan dari esai tersebut, Malthus mendalilkan beberapa kecenderungan universal untuk populasi suatu negara, kecuali dikendalikan oleh berkurangnya persediaan makanan untuk tumbuh pada tingkat geometris, 2 kali lipat setiap 30 hingga 40 secara bertahun-tahun. Dan dari sini kita juga belajar bahwa dari Malthus ini faktanya karena setiap anggota populasi akan memilih lebih sedikit lahan untuk bekerja, dengan akan kontribusi marginalnya terhadap produksi pertumbuhan pasokan makanan tidak dapat mengimbangi pertumbuhan populasi. Sebagai contoh, katakanlah ketika pendapatan sangat rendah, di bawah $250 per tahun, daya beli gizi akan menjadi sangat buruk sehingga orang menjadi rentan terhadap penyakit menular yang fatal. Kehamilan dan menyusui menjadi masalah,
Dan akhirnya kelaparan pun akan terjadi. Dan itulah yang dijelaskan tentang teori Malthus. Oke. Oke, selanjutnya ada kritik terhadap model Malthusian model atau bahasa Inggrisnya criticism of the Malthusian model. So, model Malthusian and neo-Malthusian theories as applied to contemporary developing nations have several limited prevalence for the following reason. The first reason is they do not take adequate account of the role and impact of technological process. The second reason, they are based on hypotheses about a macro relationship between population growth and level of per capita income that does not stand up to empirical testing of the modern period. The third reason, they focus on the wrong variable, per capita income, as the principal determinant of population growth rates. A much better and more valid approach to the question of population and development center of the microeconomic of family size decision making in which individual and not aggregate levels of living become the principal determinant of a family decision to have more or fewer children. Nah, dari kritik terhadap model Malthusian ini, berikut tadi sudah dijelaskan terkait alasan-alasannya kenapa mereka memberikan kritik terhadap model dari Malthusian ini. Nah, dari penjelasan secara gambaran umumnya, pertama-tama model Malthusian ini sebenarnya tuh mengabaikan dampak kemajuan teknologi yang sangat besar dalam mengimbangi kekuatan penghambat pertumbuhan dari peningkatan populasi yang cepat. Sementara sebenarnya Malthus pada dasarnya benar-benar dalam mengasumsikan persediaan tanah yang terbatas. Dia tidak dan sejujurnya tidak bisa pada saat itu mengantisipasi cara di mana kemajuan teknologi dapat menambah ketersediaan tanah dengan meningkatkan kualitasnya. Meskipun kuantitasnya itu kira-kira sama. Terus juga dari sini kritik dasar yang kedua terhadap perangkap tersebut, Malthus ini berfokus pada tingkat pertambahan penduduk secara nasional secara langsung berhubungan dengan tingkat pendapatan per kapita nasional. Menurut Malthus, pada tingkat pendapatan per kapita yang relatif rendah, kita dapat berharap untuk menemukan tingkat pertumbuhan penduduk yang meningkat dengan meningkatnya pendapatan per kapita. Tetapi penelitian ini tampaknya tidak ada korelasi yang jelas antara tingkat pertumbuhan penduduk dan tingkat pendapatan per kapita. Sebagai hasil dari pengobatan modern dan program kesehatan masyarakat, akhirnya angka kematian telah turun dengan cepat dan menjadi kurang bergantung pada tingkat pendapatan per kapita. Selain itu, angka kelahiran tampaknya tidak menunjukkan hubungan yang kaku dengan tingkat pendapatan per kapita. Maka dari itu, tiga alasan ini yang menjelaskan kenapa kritik dari Malthus ini kurang berkorelasi dengan uh, meningkatnya dari pendapatan dan kemajuan teknologi zaman sekarang. Next. Selanjutnya ada the microeconomic household theory of fertility atau bahasa Indonesianya teori kesuburan rumah tangga mikroekonomi. Saya akan membacakan bahasa Inggris terlebih dahulu bahwa the conventional theory of consumer behavior assumes that an individual with a given set of tastes or preference for a range of goods, or you can call it a utility function, tries to maximize the satisfaction derived from consuming these goods subject to his or her own income. Jadi terkait dengan teori kesuburan rumah tangga mikroekonomi ini, bahwa teori konvensional perilaku konsumen sebenarnya mengasumsikan seorang individu dengan serangkaian selera atau preferensi tertentu untuk berbagai barang yang ingin dipilih. Makanya ini disebut sebagai fungsi utilitas. Dalam penerapan teori ini, pada analisis fertilitas, anak dianggap sebagai jenis konsumsi khusus. Dan di negara berkembang, khususnya negara berpenghasilan rendah dan investasinya yang rendah. Sehingga fertilitas menjadi respon ekonomi yang rasional terhadap permintaan konsumen atau keluarga akan anak relatif terhadap barang lain.
Efek pendapatan dan substitusi biasa diasumsikan berlaku, yang artinya jika faktor lain dianggap konstan, jumlah anak yang diinginkan dapat diharapkan untuk bervariasi secara langsung dengan pendapatan rumah tangga seperti hubungan langsung ini untuk masyarakat miskin, eh, dan pendapatan yang berbanding terbalik dengan harga anak dan berbanding terbalik dengan kuatnya selera terhadap barang lain terhadap anak. Baik, mungkin di next saja. Yang selanjutnya ada implication for development and fertility. Oke, mungkin bagian ini akan kita lanjutkan ke next part ya, Saudara Vito ya. Oke, kalau gitu kita tutup dulu bagian ini. Jadi jangan lupa kita akan melanjutkan di part 2. Oke, bye. Hello guys, welcome to the part 2. Jadi kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari presentasi sebelumnya ya. Jadi terkait dengan part ini, kita akan lanjut untuk membahas implication for development and fertility atau yang disebut diterjemahkan di Indonesia sebagai implikasi terhadap perkembangan dan kesuburan. Saya akan membacakan secara English terlebih dahulu. So, specifically, birth rates among the very poor are likely to fall where the following socioeconomic change come to pass. It comes to sixth reason because of an increase in education of women and consequent improvement in their role and status. The second part is an increase in female non-agricultural wage employment opportunities, which raises the price of cost of their traditional child-rearing activities. A rise in family income level through the increased direct employment and earning of a husband and wife or through the redistribution of income and asset from rich to poor. A reduction in infant mortality through expanded public health programs and better nutritional status for both mother and child, and better medical care, the development of old age and other social security systems outside the extended family network to lessen the economic dependence of parents, especially women, on their offspring, expanded schooling opportunities so that parents can better substitute child quality for large number of children. Semua hal ini dapat diringkas dan dijabarkan alasannya terkait hal itu yang dituliskan di presentasi dengan mengatakan kalau efek kemajuan sosial dan ekonomi dalam menurunkan variasi negara-negara berkembang akan menjadi yang terbesar ketika mayoritas penduduk dan khususnya yang sangat miskin ikut merasakan manfaatnya. Secara khusus, tingkat kelahiran di kalangan masyarakat sangat miskin cenderung turun ketika terjadi perubahan sosial ekonomi. Hal tersebut sudah dijelaskan bahwa penurunan ini terjadi karena peningkatan pendidikan wanita, peningkatan kesempatan kerja upah perempuan non-pertanian, kenaikan tingkat pendapatan keluarga, penurunan angka kematian bayi, pengembangan sistem jaminan hari tua, peluang sekolah yang diperluas sehingga orang tua dapat lebih baik mengganti kualitas anak dengan sejumlah besar anak. Oke, next. Maka untuk selanjutnya, the consequence of high fertility some conflicting perspective atau konsekuensi kesuburan tinggi beberapa perspektif yang bertentangan dijelaskan bahwa on the one hand, we must recognize that population growth is not the only or even the primary source of low level of living, eroding self-esteem and limited freedom in developing nation. Jadi, kita harus menyadari bahwa pertumbuhan penduduk bukanlah satu-satunya sumber utama atau bahkan bukan sumber utama dari tingkat kehidupannya rendah, mengikis harga diri,
dan membatasi kebebasan di negara berkembang. Di sisi lain, sama naifnya untuk berpikir bahwa pertumbuhan populasi yang cepat di banyak negara dan wilayah bukanlah pengguat dan pengganda yang serius dari komponen integral dari keterbelakangan, terutama yang pertama dan ketiga. Pembahasan berikut meringkas beberapa argumen utama yang mendukung dan menentang gagasan bahwa konsekuensi dari pertumbuhan penduduk yang cepat menyebabkan masalah pembangunan yang serius. Kemudian mempertimbangkan apakah beberapa konsekuensi dapat dicapai sehingga tujuan sasaran kebijakan tertentu dapat didalilkan, yaitu penjelasannya terkait keterbelakangan, penipisan sumber daya dunia dan kerusakan lingkungan, distribusi penduduk, dan subordinasi perempuan. Next. Jadi untuk slide selanjutnya kita akan masuk bahwa apa yang bisa dilakukan oleh uh, developing countries terkait isu-isu yang tadi telah dijabarkan. Uh, saya akan membacakan bahasa Inggris terlebih dahulu. So, the certain development policies are particularly crucial in transition from a high growth to a low growth population. These policies aim at eliminating absolute poverty, lessening income inequalities, expanding educational opportunities, especially for women, providing increased job opportunities for both men and women, bringing the benefits of modern preventive medicine and public health programs, especially the provision of clean water and sanitation to the rural and urban poor, improving maternal and child health through more food, better diets, and improved nutrition so as to lower infant mortality, and creating a more equitable provision of other social services to wide segment of the population. Jadi, seperti yang sudah saya jabarkan dalam English, ini adalah cara-cara yang dilakukan untuk development country melakukan beberapa kebijakan-kebijakan yang mengatasi isu-isu atau masalah-masalah yang terjadi yang sudah dijabarkan dari PPT sebelumnya. Bahwa sebenarnya kebijakan ini juga sangat penting dalam transisi dan dari populasi dengan pertumbuhan tinggi ke populasi dengan pertumbuhan rendah. Kebijakan ini tuh sebenarnya juga bertujuan untuk menghilangkan kemiskinan absolut, mengurangi ketimpangan pendapatan, memperluas kesempatan pendidikan, dan lain sebagainya. Dan juga kebijakan pembangunan jangka panjang seperti baru saja yang sudah kita uraikan dan kita sampaikan juga sangat penting untuk populasi akhir stabilisasi. Adapun kebijakan ini juga dijabarkan dari 5 spesifik, yaitu mereka dapat mencoba membujuk masyarakat melalui media dan proses pendidikan, baik formal maupun informal. Mereka juga dapat meningkatkan program keluarga berencana untuk menyediakan layanan kesehatan dan kontrasepsi, untuk mendorong perilaku yang diinginkan. Mereka dapat dengan sengaja manipulatif, intentif, dan disinsentif ekonomi untuk memiliki anak. Pemerintah dapat mencoba memaksa orang untuk memiliki keluarga yang lebih kecil melalui kekuatan undang-undang dan hukuman negara, dan akhirnya tidak ada kebijakan yang belum tentu berhasil mengendalikan fasilitas, kecuali diupayakan untuk meningkatkan status sosial dan ekonomi itu sendiri. Baik, itu mungkin cara-cara yang harus dilakukan developing countries untuk mengatasi isu-isu yang terjadi, yang mana dijelaskan bahwa tujuan-tujuan tersebut harus dicapai demi tercapainya negara yang maju. Next. Baik, mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Bintang Kaidir. Oke, untuk selanjutnya kita bahas lanjut ke chapter 10, outline dari summary chapter 10 ini diantaranya itu ada 10.1, yaitu environment and development, the basic issue. Dan 10.2, global warming and climate change scope, mitigation and adaptation. Lalu ada 10.3, economic model of environmental issues.
Nah, lalu ada 10.4 urban development and the environment, 10.5 the local and global pose of rainforest destruction, dan terakhir ada 10.6 policyization in developing and developed countries. Boleh dilanjut. Next. Itu ada pertama economics and the environment. It is clear that classic market failures lead to too much environmental degradation. We now also understand that the interaction between poverty and environmental degradation can lead to self-perpetuating process in which, as a result of ignorance or economic necessity, communities may inadvertently destroy or exhaust the resource on which they depend for survival. Jadi, kegagalan pasar klasik itu dapat menyebabkan terlalu banyak degradasi lingkungan. Nah, itu juga memahami bahwa interaksi antara kemiskinan dan degradasi lingkungan itu dapat mengarah pada proses yang berlangsung di mana sebagai akibat dari ketidaktahuan atau kebutuhan ekonomi. Komunitas mungkin secara tidak sengaja menghancurkan atau menghabiskannya sumber daya yang mereka punya atau yang mereka andalkan untuk bertahan hidup. Lalu meningkatnya tekanan pada sumber daya lingkungan di negara berkembang dapat memiliki konsekuensi yang lebih parah terhadap swasembada, distribusi pendapatan, potensi pertumbuhan di masa depan, dan kualitas hidup yang fundamental. Oke, next. Lalu ada Sustainable Development and Environment Accounting, yaitu pembangunan berkelanjutan dan akuntansi lingkungan. Jadi dalam Inggris, Sustainable Development can be studied using long-standing concept of economic analysis. This include three tools, such as using an appropriate valuation of future social benefits, generally placing more weight on the future than does the market, paying proper attention to market failures, focus on externalities and public goods, and explicitly valuing natural resource as a form of capital stock rather than just a stream of consumption. Nah, jadi pembangunan berkelanjutan ini dapat kita pelajari dengan menggunakan konsep lama dari analisis ekonomi. Itu ada termasuk 3 alat, yaitu menggunakan penilaian yang tepat atas manfaat sosial pada masa depan, umumnya itu memberi bobot lebih pada masa depan daripada pasar. Itu kedua, ada memberikan perhatian yang tepat pada kegagalan pasar, dan yang ketiga ada secara eksplisit menghargai sumber daya alamnya sebagai bentuk stok modal dari aliran konsumsi. Nah, dalam definisi klasik ini, jalur pembangunan berkelanjutan jika dan hanya jika stok aset modal keseluruhan tetap konstan atau meningkat dari waktu ke waktu. Namun dalam hal ini sumber daya alam dan bentuk modal lainnya itu dapat digantikan dalam skala terbatas dan sampai tingkat yang terbatas. Sebaliknya, jika lingkungan terdegradasi sampai batas tertentu, sumber daya alamnya dan bentuk modal lainnya cenderung bertindak sebagai pelengkap. Modal manufaktur umumnya tidak produktif tanpa minimal jasa lingkungan yang tersedia. Oke, next. Oke, lalu ada environment and rural and urban development. The increased accessibility of agricultural inputs to small farmers and the introduction or reintroduction of sustainable methods of farming will help create attractive alternative to current environmentally destructive pattern of resource use. Jadi dari lingkungan dan pembangunan pedesaan dan perkotaan ini, meningkatkan aksesibilitas input pertanian bagi petani kecil itu merupakan pengenalan atau reintroduksi metode pertanian berkelanjutan dapat membantu menciptakan alternatif yang menarik untuk pola penggunaan sumber daya yang merusak pada saat ini. Karena lahan di banyak wilayah negara berkembang dieksploitasi secara berlebihan oleh populasi yang ada. Untuk mencapai target output ini akan membutuhkan perubahan radikal dalam distribusi, penggunaan, dan jumlah sumber daya yang tersedia untuk sektor pertanian. Nah, upaya pengentasan kemiskinan harus menyasar status ekonomi perempuan, khususnya untuk mengurangi ketergantungan mereka pada profesi yang tidak berkelanjutan. Oke, next.
Oke, selanjutnya ada the global environment and economy. As total world population grows and economies rise, global environmental degradation is likely to worsen. Some trade-off will be necessary to achieve sustainable world development. By using resources more efficiently, a number of environmental change will actually provide economic saving and other will be achieved all relatively minor expense. However, because many essential changes will require a substantial investment in pollution abatement, technology, and resource management, significant trade-off between output and environmental improvement will occasionally become necessary. Nah, jadi ketika total populasi dunia itu bertumbuh dan pendapatan juga meningkat, degradasi lingkungan global cenderung juga memburuk. Beberapa dari trade-off ini atau semacam game akan diperlukan untuk mencapai pembangunan dunia yang berkelanjutan. Nah, dengan menggunakan sumber daya secara lebih namun efisien, sejumlah perubahan lingkungan sebenarnya itu akan memberikan penghematan ekonomi dan lainnya akan tercapai dengan biaya yang relatif kecil. Akan tetapi, karena banyak perubahan penting akan membutuhkan investasi besar dalam teknologi pengurangan polusi dan pengolahan sumber dayanya, pertukaran signifikan antara keluaran dan perbaikan lingkungan kadang itu perlu diperlukan. Oke, boleh lanjut. Next. Oke, selanjutnya ada point industrialization and urban air pollution, yaitu industrialisasi dan polusi udara perkotaan. Nah, dari in English, the World Health Organization atau WHO report in 2018 that about 90% of people worldwide breathe polluted air, but they note that a growing number of countries are attempting to take action to reduce the problem. Jadi, Organisasi Kesehatan Dunia itu WHO melaporkan pada tahun 2018 sekitar 90% di seluruh dunia orang tuh menghirup udara yang tercemar. Sumber utama polusi udara itu menimbulkan ancaman kesehatan terbesar, yaitu dari penggunaan energi, emisi kendaraan, dan produksi industri. Industrialisasi dapat menyebabkan peningkatan limbah baik secara langsung maupun tidak langsung, ya, yaitu dari melalui emisi dan juga dari mengubah pola konsumsi dan meningkatkan permintaan barang-barang manufaktur. Nah, produksi barang manufaktur itu pada umumnya memerlukan penciptaan produk sampingan yang dapat merusak lingkungan. Sejauh mereka mendegradasi lingkungan akan tergantung pada sejumlah faktor, termasuk jenis faktor sampingan yang dihasilkan, dari jumlahnya dan cara pembuangannya. Lalu ada problem of congestion, clean water and sanitation, yaitu masalah kemacetan, air bersih, dan sanitasi. As serious as that threat of rising level of industrial emission of pollution may be to the health of urban inhabitants in developing countries, the two most important environmental factor affecting the health of the urban poor are the inaccessibility of clean water and the lack of sanitation. Nah, jadi sama seriusnya dengan ancaman meningkat pada sebelumnya tuh, meskipun penduduk perkotaan termiskin mengalami banyak kondisi lingkungan buruk yang sama dengan penduduk seperti penduduk pedesaan, termasuk polusi berat di dalam ruangan dan kondisi tidak sehat, kepadatan penduduk dapat meningkatkan kepaparan. Limbah mentah mengalir di banyak jalan, bercampur dengan sampah, dan kontribusi pada penyebaran penyakit itu lebih besar kemungkinannya. Nah, hal ini tuh tercermin dari fakta bahwa tingkat kematian di ruang perkotaan kadang-kadang lebih tinggi daripada pedesaan. Penundaan investasi infrastruktur yang dapat diperlukan untuk penyediaan air dan sanitasi perkotaan dapat menimbulkan biaya yang lebih besar. Akses yang buruk ke air telah menyebabkan meluasnya sistem sumur pribadi yang dapat membebani pasokan air tanah yang ada. Nah, di daerah pesisir, penggunaan yang berlebihan itu dapat menaik persediaan air asin yang menyebabkan salinasi permanennya, di mana limbah itu tidak diolah dan dibuang secara tidak benar. Air bawah, tanah, dan pemukiman sering terkontaminasi dengan hal itu yang menciptakan kekurangan air bersih dalam jangka panjang. Oke, next. Okay, the local and global cost of rainforest destruction, yaitu kerugian lokal dan global dari penghancuran hutan hujan. Jadi
dalam bahasa Inggris, change in patterns of land use in the developing countries currently make their largest contribution to global concentration of greenhouse gases. It is estimated the deforestation alone account for roughly 20% of carbon dioxide emission worldwide. Because trees consume carbon dioxide and release oxygen during the process of photosynthesis, the tropical rainforests represent an important mechanism through which the ecosystem regenerates itself. Jadi perubahan pola penggunaan lahan di negara berkembang itu memberikan kontribusi yang terbesar terhadap konsentrasi gas rumah kaca global. Diperkirakan tuh bahwa pengundulan hutan menyumbang sekitar 20% dari emisi karbon dioksida di seluruh dunia. Karena pohon mengonsumsi karbon dioksida dan melepaskan oksigen. Selama fotosintesis, hujan tropis merupakan mekanisme penting yang melaluinya ekosistem regenerasi itu sendiri. Jadi menurut Pangan dan Pertanian PBB organisasi memperkirakan tuh sekitar 13 juta hektar hilang setiap tahunnya dari selama dekade, itu terhitung tahun 2000 sampai 2010, yang menunjukkan beberapa perbaikan jika dibandingkan dengan hilangnya 16 juta hektar dalam dekade puncak sejarah deforestasi tahun sebelumnya. Karena biaya politik dan ekonomi untuk melestarikan hutan hujan seringkali terselubung atau tidak jelas. Memelihara hutan hujan mungkin tampak seperti usaha hampir tanpa biaya. Nah, biaya peluang yang timbul dari pelestarian hutan itu melibatkan hilangnya sumber penting bahan bakar domestik, hilangnya pendapatan devisa, dan hilangnya solusi sementara untuk masalah kekurangan lahan dan tekanan penduduk itu sendiri. Nah, beberapa langkah itu dapat diambil untuk melestarikan hutan hujan dengan cara meningkatkan aksesibilitas bahan bakar alternatif, kayu dan mengelola kayu yang berkelanjutan, program memberikan peluang ekonomi bagi masyarakat miskin yang sekarang tuh beralih ke pembukaan lahan hutan yang rapuh. Oke, boleh di next. Next talk. Oke, lalu selanjutnya, what developed countries can do for the global environment? Itu apa sih yang negara dapat lakukan terhadap hal ini? Jadi the composite photo in figure 10.8 dramatically illustrated that an equal global pattern of use. This image is a composite of hundreds of photos of Earth at night taken by satellite. Human-made light draw attention to high income, well as densely population regions, particularly Europe, the United States, and Japan, highly populated and now upper middle income coastal. China also stand out. India is clearly seen, if less brightly. India is lower middle income country, but with a high population density. Nah, jadi pada penjelasan ini secara studi kasus mengilustrasikan pola penggunaan sumber daya global yang tidak seimbang. Jadi beberapa ratusan foto pada bumi di malam hari itu, lampu buatan manusia menarik perhatian daerah berpenghasilan tinggi, yaitu antara lain negara Eropa, Amerika Serikat, dan Jepang. Nah, Cina pesisir yang berpenduduk padat dan berpenghasilan menengah ke atas juga ikut menonjol. Negara India pun terlihat jelas meski kurang cerah. India merupakan negara berpenghasilan menengah ke bawah, tetapi dengan kepadatan yang penduduk yang sangat tinggi. Kurangnya penerangan listrik di Afrika Selatan, Afrika Sub-Sahara yang jadi wilayah miskin sangat jauh dibandingkan dengan pusat populasi lainnya. Nah, oleh karena itu, yang dapat dilakukan negara untuk mengatasi pemanasan global atau hal-hal yang membuat dunia itu menjadi buruk, yaitu dengan cara kontrol emisi. Jika negara kaya tidak mencapai pengurangan produksi gas rumah kaca yang signifikan dan berlanjutan, itu akan sulit meyakinkan negara berkembang untuk melakukannya. Mengingat tingkat emisi sendiri itu jauh di bawah negara industri. Lalu yang kedua itu dengan cara penelitian dan pengembangan atau research and development. Tumbuhnya dukungan politik itu sendiri untuk peraturan lingkungan yang lebih ketat di dunia di industri, kemungkinan besar akan mengarah pada pengembangan teknologi pengurangan emisi yang lebih murah, serta proses produksi yang lebih bersih atau lebih hijau. Inovasi yang dihasilkan pun dari penelitian akan meningkatkan upaya pengurangan emisi jika diadopsi di negara berkembang. Nah, terakhir,
cara yang dapat dilakukan itu melalui batasan impor. Pembatasan impor merupakan cara efektif yang mengurangi perdagangan transnasional tidak diinginkan. Kedaulatan konsumen yang diekspresikan melalui boikot serta bentuk tekanan lainnya terhadap korporasi dapat menjadi lebih efektif. Tentu penting untuk memastikan bahwa pembatasan lingkungan ini itu diterapkan dan dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat sipil dengan tidak semata-mata proteksionisme atau ada hal terselubung terhadap negara berkembang, dan untuk memastikan bahwa masyarakat miskin diberikan kesempatan untuk melestarikan mata pencaharian mereka melalui kekayaan lingkungan mereka secara berkelanjutan dan adil. Oke, next. Oke, jadi thank you for our attention teman-teman dan Bapak Jerry. Terima kasih untuk perhatiannya dan mohon maaf dari kelompok kami jika ada hal-hal yang kurang jelas dalam penerangan serta kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Mungkin itu saja pemaparan dari kelompok kami. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. Terima kasih guys.